Apa yang saya katakan? Ganti rezim, ganti sistem. Apa sekali lagi saudara-saudara sekalian? Ganti rezim, ganti sistem. Kesempatan yang baik ini, saya aktivis 98 yang sangat senang dengan syariah. Saya tawarkan syariah Islam untuk negeri ini lebih baik. Takbir! Pertanyaan kita, oligarki ini muncul dari konsep apa sebenarnya? Oligarki ini muncul dari konsep apa? Ini harus dicatat secara khusus. Oligarki itu muncul dari sebuah konsep yang bernama kapitalisme. Kapitalisme inilah yang sekarang sedang menggerogoti negeri ini dan seluruh dunia. Dan pola-pola kapitalisme ini sedang dilakukan juga di negeri ini. Jadi kalau negeri ini dikatakan negeri Pancasila, menurut saya tidak tepat. Negeri kapitalis menurut saya. Negeri ini negeri kapitalis yang akhirnya melahirkan oligark-oligark. Para kapitalis yang mengendalikan hukum, yang mengendalikan ekonomi, yang mengendalikan ibu kota. Itu persoalan. Nah, sistem ini rusak, saudara-saudara. Lahir dari sekularisme. Pemisahan agama dari kehidupan. Kenapa hari ini ada moderasi beragama misalnya? Itu sebenarnya untuk menutup-nutupi penjajahan kapitalisme oligark. Jadi saya katakan, moderasi beragama itu sekuler. Saya katakan, sekali lagi apa? Moderasi beragama itu apa? Sekuler. Untuk menutupi apa? Penjajahan kapitalisme oligark, saudara-saudara. Takbir. Apa yang saya katakan? Ganti rezim, ganti sistem. Apa sekali lagi saudara-saudara sekalian? Ganti rezim, ganti sistem. Kesempatan yang baik ini, saya aktivis 98 yang sangat senang dengan syariah. Saya tawarkan syariah Islam untuk negeri ini lebih baik. Video tadi itu tahun berapa saya kurang tahu. Tapi melihat yang di belakang menggunakan masker, kira-kira setelah ada COVID di Indonesia video itu dibuat. Saya berpendapat, mau diganti sistem apapun, pelaksanaannya masih bernama manusia, tidak akan sempurna. Sebetulnya saya berharap di video tadi itu beliau menyebutkan satu saja contoh nama negara di dunia yang sudah makmur dengan menggunakan sistem khilafah atau negara agama. Tapi kenapa tidak disebutkan? Ya karena memang tidak ada. Satu pertanyaan, ketika ada yang teriak ganti rezim, ganti sistem dengan terang-terangan seperti itu, siapa yang harus mengawasi, siapa yang harus menindak, gitu. Video itu sudah terlihat dan terdengar sama-sama tadi ya, bahwa ada indikasi upaya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Beliau tadi menyebutkan bahwa dirinya aktivis 98. Oke. Aktivis 98 itu kan banyak, seperti Adiana Pitupulu, ada Desmond ya, ada lagi Budiman Sujatmiko, Fahri Hamzah dan lain-lain. Dan saya nggak yakin kalau mereka setuju dengan apa yang dimaksudkan dalam video itu. Indonesia itu bukan karena sistem demokrasinya yang salah ya, tapi penegakan hukumlah yang memang lemah. Dan untuk membuat hukum berjalan dengan baik, desakan dari masyarakat yang secara normal bisa diwakili oleh anggota DPR ini memang ada kendala. Masalahnya kondisi anggota DPR di Indonesia yang justru melakukan tindak pidana korupsinya terlalu banyak di antara profesi lain. Gitu. Kemudian pertanyaan pertama, apakah Indonesia menerapkan hukumnya? Jawabannya ya kadang-kadang. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan hukum bekerja dan kapan tidak bekerja? Jawabannya simpel saja. Ketika hukum menghadapi orang yang powerful, seringkali tidak bekerja. Tetapi ketika hukum menghadapi orang lemah, itu berfungsi. Padahal harusnya hukum itu bekerja untuk yang kuat dan untuk yang lemah, kan begitu. Demokrasi di negara yang sedang transisi dalam konteks penegakan hukum itu tidak cukup kalau hanya ditujukan dalam pemilu. Partisipasi harus lebih dari itu. Ini adalah beban bagi rakyat yang harus berjuang. Dan kalau Anda tidak mau berjuang, jangan mengeluh kalau sistemnya buruk.
Berjuang di sini kan bukan berarti mengganti rezim atau sistem. Kita perlu ingat bahwa NKRI, Undang-Undang 45, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah harga mati, sudah final. Dan mengubah dasar negara tidak hanya akan mengubah bentuk negaranya saja, tetapi juga latar belakang pendirian dan tujuan bernegara itu sendiri. Oleh karenanya, mengubah Pancasila pasti akan mengubah NKRI, dan itu adalah makar. Untuk menjawab tagline ini, apakah Indonesia menggunakan pola kapitalisme? Saya jawab tidak. Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Indonesia tidak menganut ideologi ekonomi sosialisme atau kapitalisme. Ekonomi sendiri kan artinya luas, bisa mencakup kebutuhan manusia, tetapi untuk ideologi politik dan pemerintahan, Indonesia sudah menjadikan Pancasila sebagai ideologi secara final. Demikian Voice Netizen kali ini, dan terima kasih.